Tugas hidup yang paling utama apa? Belajar. Mengenali diri. Seandainya ada pembagian rapot, itu mungkin ya rapotnya banyak merahnya itu manusia. Tidak menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan. Kita tidak memayu hayuning urip. Jadi hidup ini memang selalu ada dua aspek, ada terang, ada gelap, ada senang, ada susah. Kalau kalian hidup hanya mau terang saja dan mau senang saja, kalian akan stres. Untuk bisa hidupmu sempurna, hidupmu utuh, kalian harus bisa menemukan terang dalam gelap, menemukan bahagia dalam sengsara. Ya kalau terangnya sendiri otomatis kalian bisa sudah menjalani. Bahagia kalian bisa menjalani. Biasanya orang tidak siap itu ketika gelap dan ketika sengsara. Tapi kalau kalian bisa menemukan terang dalam gelap dan menemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu Raden Mas Panji Sosrokartono. Nah, ada prinsip dalam hidup kejawen. Yang pertama, harus diingat memang dalam Jawa itu fokusnya lebih pada ke batinnya. Jadi batin itu nanti wujud fisiknya adalah budi, akhlak. Maka prinsip yang paling utama adalah budi yang luhur. Jadi akhlak yang luhur. Angluhuraken bangsa kita, tegesipun anyebar winih budi jawi. Gampilaken margining bangsa ngupaya papan panggesangan. Meluhurkan bangsa kita. Maksudnya menyebarkan benih budi Jawa, akhlak Jawa. Akhlak Jawa itu sebenarnya ya sama saja dengan akhlak Islam. Akhlak, level batin itu sifatnya lebih universal. Sebarkan ini. Demi apa? Keluhuran bangsa. Peradaban kita akan luhur. Kalau kita akhlaknya luhur, budinya luhur, ya peradaban kita, bangsa kita akan unggul. Jadi itu jalan paling gampang. Kalau bangsa kita sudah unggul, hidup kita akan lancar. Ngupaya papan panggesangan. Jadi keluhuran sebuah bangsa kuncinya ada pada akhlaknya, ada pada budinya. Bukan pada yang lain. Mungkin secara ekonomi kita memprihatinkan, secara politik memprihatinkan, olahraga tidak menang. Nah, kuncinya memang tidak apa-apa di situ, tapi jangan kalah di satu aspek. Akhlak sebagai bangsa. Kalau akhlaknya sudah rusak, akhlaknya sudah jelek, olahraga menang, itu mungkin rasanya jadi hambar. Kayak kamu bal-balan terus ada tawuran. Tawuran itu kan cermin akhlak. Sampai ada yang tewas, itu kan menangnya sepak bola tidak ada nilainya sudah. Juara umum kok curang, itu juga tidak ada nilainya. Ekonominya luar biasa, orang kaya banyak, GDP-nya tinggi, tapi terkenal sebagai bangsa yang curang, culas, suka menyakiti bangsa lain, penjajah. Itu ya sebagai bangsa dia jatuh derajatnya. Jadi kuncinya bangsa itu ada di budi luhur, ada di akhlak. Yang pertama itu. Kunci kedua, peduli sesama. Semakin egois manusia di satu bangsa, semakin susah dia untuk maju. Jadi rasa
peduli itu harus ada. Hari ini kan kita banyak saling cuek. Banyak orang menyarankan biar tidak sering-sering konflik, solusinya saling cuek. Ini bahaya malahan. Gitu loh. Solusinya bukan saling cuek, tapi saling memahami, saling mengerti. Oke, terus. Ini masih panjang. Tugas hidup yang paling utama apa? Belajar. Mengenali diri. Kenapa orang tadi bisa sedahsyat itu mengelaborasi dirinya, memahami alam? Ya belajar. Tansah anglampai dados muriting agesang. Senantiasa menjalani hidup jadi muridnya kehidupan. Gurunya siapa? Kehidupan. Itu berarti orang yang aktif membaca. Alam sekitar, kehidupanmu, lingkunganmu. Jadi tansah anglampai dados muriting agesang. Sinau ngraosake lan nyumerapi tunggalipun manungsa, tunggalipun rasa, tunggalipun asal lan maksudipun agesang. Belajar merasakan. Kalau kalimatnya merasakan itu berarti tidak cuma dipahami, dibaca, berjarak dengan dirimu, tapi merasakan itu terlibat dalam hidupmu. Jadi ngeraosake lan nyumerapi tunggalipun manungsa, bahwa manusia itu satu. Tunggalipun rasa, rasa juga satu, rasa itu satu. Tunggalipun asal, kita berasal dari hal yang sama. Asal kita sama. Lan maksudipun agesang. Dan tujuan hidup kita pada akhirnya sama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi untuk bisa Jawa bares, Jawa deles, Jawa sejati, pertama-tama kita harus mau membaca, mau belajar. Bergurulah kepada alam semesta sekelilingmu. Pahami ketunggalanmu dengan alam semesta, ketunggalanmu dengan manusia yang lain. Murid gurune pribadi, guru murite pribadi, pamulangane sengsarane sesami, ganjarane ayu lan arume sesami. Yang jadi murid dirimu sendiri, yang jadi guru dirimu sendiri. Murid juga guru, guru juga murid. Pelajarannya apa? Penderitaan sesama. Bacalah sekelilingmu, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Itu harus kamu baca. Kalau kamu bisa membaca itu kan tadi ngeraosake lan nyumerapi. Tidak cuma berjarak tapi juga ikut merasakan. Maka selanjutnya akan lahir keindahan hidup bersama. Jadi yang pertama, jadilah muridnya kehidupan. Belajarlah merasa jadi bagian dari alam, bagian dari lingkungan, bagian dari rasa semua manusia. Jadikan dirimu murid sekaligus guru. Guru berarti ajari dirimu, murid berarti belajarlah dari dirimu. Kemudian baca di sekelilingmu banyak sekali penderitaan-penderitaan. Dan itu semua tugasmu, wujudkan hidup yang indah bersama yang lain. Oh, ini kalimatnya luar biasa. Pengendalian diri. Dan pengenalan diri. Terus ini ceritanya masih panjang. Nah, tadi kan jalannya belajar. Sekarang tujuannya kemana? Ngawulo dateng kawulaning Gusti lan memayu hayuning urip tanpa pamrih, tanpa ajrih, jejeg mantep mawi pasrah. Sebab payung kula
Gusti kula, tameng kula inggih Gusti kula. Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita, katanya Sosrokartono, tujuan hidupku itu mengabdi kepada hamba Tuhan. Nah, ini kamu kan selama ini hambanya hilang. Ini berarti apa? Ini tujuan hidup kita sebagai khalifah. Selama ini kalian bilang mengabdi itu kan selalu yang vertikal. Iya sih, kalau itu ibadah iya. Tapi ada yang lebih penting apa? Ngawulo dating kawulone Gusti. Abdikan hidupmu untuk sesama, untuk lingkunganmu, untuk alam semesta. Jadi ngawulo dateng kawulone Gusti. Tujuannya apa? Memayu hayuning urip. Hidup ini indah. Ayo dibuat lebih indah lagi, jangan malah dirusak. Yang banyak dilakukan orang hari ini, hidup ini indah tapi didegradasi oleh manusia. Kita tidak memayu hayuning bawono. Seandainya ada pembagian rapot, itu mungkin ya rapotnya banyak merahnya itu manusia. Tidak menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan. Kita tidak memayu hayuning urip. Lakukan tadi ngawulo datang kawula ning Gusti lan memayu hayuning urip tanpa pamrih, tanpa takut. Tegakkan dirimu dan mantaplah. Setelah itu pasrahkan semua pada Allah. Pasrah jadi kuncinya. Kalau Allahnya hilang, susah kamu tanpa pamrih, susah kamu tidak takut, susah kamu mantap. Cara untuk bisa tanpa pamrih, tanpa takut dan mantap adalah bersandar pada Allah. Pokoknya andalkan hanya Allah saja. Sebab payung kulo Gusti kulo. Yang melindungi aku adalah Tuhanku. Yang jadi perisaiku adalah Tuhanku. Katanya Sosrokartono. Kalau kamu bisa, kamu paham kalimat ini, cuma menghayatinya dalam hidup insya Allah belum. Ya kayak saya juga insya Allah juga belum. Kita belajar bareng-bareng. Jadi hiduplah untuk mengabdi demi alam semesta yang lebih indah. Buang semua pamrih, buang semua ketakutan. Mantapkan diri di situ, tidak usah terlalu panjang mikir, kuncinya cuma satu, pasrahkan pada Allah. Allah yang melindungimu, Allah yang menamengimu, Allah yang menuntunmu. Kalau kamu sudah nyampe di level ini, jiwamu mutmainnah. Tidak terburu-buru oleh apa-apa lagi. Wasipun inggih menika ngupadosi padang ing peteng, seneng ing sengsara, tunggaling 1000 yuta. Wasipun itu maksudnya hidup ini ayo kita cari terang dalam kegelapan, ayo kita cari kebahagiaan dalam kesengsaraan. Contohnya berjuta-juta. Tunggaling 1000 yuta. Jadi hidup ini memang selalu ada dua aspek, ada terang, ada gelap, ada senang, ada susah. Kalau kalian hidup hanya mau terang saja dan mau senang saja, kalian akan stres. Untuk bisa hidupmu sempurna, hidupmu utuh, kalian harus bisa menemukan terang dalam gelap, menemukan bahagia dalam sengsara. Ya kalau terangnya sendiri otomatis kalian bisa sudah menjalani. Bahagia kalian bisa menjalani. Biasanya orang tidak siap itu ketika gelap dan ketika sengsara. Tapi kalau kalian bisa menemukan terang dalam gelap dan menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan, hidupmu utuh bahagia. Oh, itu diomongkan gini enak ya, lancar ngono, cuma dijalani susah. Iya. Jadi sisi gelap hidupmu apa? Coba kamu renungi, di situ ada titik-titik terangnya. Tidak ada gelap yang total gelap. Kadang-kadang kalau pakai bahasa ilmu, hikmahnya selalu saja ada.
Di balik kesedihan-kesedihanmu, itu juga di situ banyak bahagia-bahagia terselip yang kamu tidak sadar. Ada enaknya, atau yang sebenarnya itu enak tapi kamu tidak sadar bahwa itu enak. Pak, saya kuliahnya di DO, Pak. Itu kan gelap sengsara. Loh, tapi ada terangnya itu. Alhamdulillah ya, kamu harus bersyukur loh. Sekarang tidak ada yang ngejar-ngejar lagi. Tidak diwajibkan bikin makalah. Kamu bisa bebas sesuai keinginanmu. Sudah nggak ada yang ngatur-ngatur kamu lagi. Itu kan menemukan ada titik-titik terangnya. Pak, saya sampai umur segini kok jomblo terus ya Pak. Tidak ada anunya. Itu kan bagimu gelap. Loh, enggak, itu justru terang. Cuma kamu tidak bisa ketemukan terangnya di situ banyak. Itu kan sudah terang bahwa kamu tidak laku. Oke. Ya ndak ya contohnya maksudnya ya ndak itu. Oke. Ya. Bisalah kalian ya kalau selama nalarmu jalan pasti kamu bisa menemukan. Kalau kamu bisa ketemu solusi ini, hidupmu bisa kayak dulu Diogenes, bisa kayak Nasruddin Hoja. Tidak ada yang bikin sumpek. Semua peristiwa ketemunya tertawa dan senyum. Jadi tidak ada sisi sumpeknya hidup ini. Itu kalau kamu bisa mencari terang dalam gelap. Dan menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan. Diputus pacar, ketoke ya sumpek, tapi alhamdulillah bisa nambah wawasan nyari lagi. Nah ya kan itu terang. Dibandingkan yang bertahun-tahun pacari itu, terus kan itu wawasannya sempit. Tapi kalau banyak wawasannya luas. Nah, itu menemukan terang dalam gelap. Oke, ya kamu kalau dicontohin ngono melek. Sekarang intinya. Kalimat ini pasti sering kalian dengar. Kapan-kapan kalau ada yang mau ziarah ke makamnya Sosro Kartono di Kudus, silahkan. Makamnya ada di Kudus. Di sana juga ada yang suka baca-baca. Di dekat makamnya itu ada semacam perpustakaan, tapi banyak juga buku-buku tentang beliau yang dijual. Jadi teman-teman yang ingin koleksi bukunya boleh ke sana. Ada banyak kalimat di seputar makamnya. Kalau yang 4 ini kelihatannya ada di sisi kiri. Kalau sini kiri ya, kirinya nisan. Jadi kan itu ada cungkupnya itu, nanti di bagian kiri ada tulisan ini. Sugih tampo bondo, digdoyo tampo aji, ngeluruk tampo bolo, menang tampo ngasoraken. Jadi ini insya Allah sering kalian dengar kalimat ini dari Sosro Kartono sebenarnya. Sugih tampo bondo kalian sudah paham. Jadi kekayaan, kaya tapi tanpa ada harta yang berlimpah. Jadi kaya atau tidak itu kuncinya tidak pada barang yang kamu miliki atau sesuatu yang di luar dirimu. Kaya atau tidak itu kan tergantung pada kamu merasa cukup atau belum. Jadi tidak tergantung hartamu, tergantung mentalmu, tergantung jiwamu. Hari ini juga, detik ini juga kamu sudah boleh mengklaim diri jadi orang kaya. Tidak usah nunggu besok kalau sudah ngelamar PNS dan diterima. Jadi itu rasa kok, oh saya sudah kaya kok Pak, saya mau apa-apa sudah cukup. Nggak harus utang-utang ke yang lain. Wong saya butuh saya sehari paling kopi sak gelas, rokok 2 batang, kemudian sing penting ada makanan apa saja masuk. Kalau nggak ada ya nebeng temen yang masak. Misalnya, saya nggak butuh, sehari nggak makan saya nggak apa-apa Pak. Misalnya itu. Jadi saya nggak butuh apa-apa lagi dalam hidup. Itu sudah jiwa yang kaya itu. Dibandingkan yang hartanya banyak tapi masih sumpek, masih kurang ini, kurang itu. Masih butuh buka cabang di sana, masih butuh kawin lagi, masih butuh. Enggak. Itu namanya belum kaya.
Jadi untuk jadi kaya itu kamu tidak butuh bondo. Yang dibutuhkan jiwamu. Sudah selesai apa belum? Jadi itu rumus pertama. Yang kedua, digdaya tanpa aji. Digdaya tanpa aji itu antara lain itu. Ajinipun inggih boten sanes namung aji tekad, ilmunipun ilmu pasrah, rapalipun adiling Gusti. Jadi sakti tanpa jimat, tanpa jurus-jurus, tanpa ilmu. Kesaktiannya apa? Tekad yang kuat. Ilmunya apa? Pasrah. Mantranya apa? Rapalnya apa? Keadilan Tuhan. Tanpa harus punya jabatan, tanpa harus punya kuasa, tanpa harus punya relasi. Asal kamu percaya pada keadilan Tuhan, asal kamu bisa memasrahkan semuanya pada Allah, dan kamu yakin, mantep, tekad di jalan kebenaran, maka kamu sakti. Itu digdaya tanpa aji. Tanpa harus kamu belajar di perguruan silat, tanpa harus kamu ikut nyepi, tirakatan, macam-macam. Asal kamu punya 3 jurus itu, tekad, pasrah, dan percaya akan keadilan Tuhan, maka kamu orang yang digdaya. Kamu orang yang sakti. Kamu akan bisa menghadapi apa saja, meskipun tanpa aji. Terus yang ketiga, ngeluruk tanpa bolo, menyerbu orang, menyerbu musuh tanpa pasukan. Taklukkan musuhmu, serbu dia, tapi tidak usah bawa pasukan. Yang dibawa apa? Angluruk tanpa bolo, tanpa gaman, bedah tanpa perang, tanpa pedang. Ingkang kula dalaken dede tekad pamrih nanging tekad asih. Dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang, kepedulian. Guyur orang dengan kepedulian, dengan cinta, dengan kasih sayang. Lama-lama dia akan takluk. Itu nyambung dengan kalimat keempat, menang tanpa ngasoraken. Kamu akan menang tapi musuhmu tidak merasa terhina. Kenapa? Kamu menyerangnya tidak dengan bolo, tidak dengan pasukan, tidak dengan relasi, tidak dengan kekerasan. Tidak dengan jalur yang jelek. Kamu serang dia dengan yang baik-baik. Kamu serang dengan cinta, kamu serang dengan kasih sayang, kamu serang dengan kepedulian, kamu serang dengan kebersamaan, dengan rasa. Maka dia akan takluk, kalah, tapi tidak merasa terhina. Menang tanpa ngasoraken. Kalau ada temanmu usil terus ke kamu, balaslah dengan yang baik-baik, lama-lama dia akan kalah, nyerah. Tapi tidak merasa terhina. Tapi kalau kamu balasnya dengan kekerasan yang sama, keusilan yang sama, ya siapa yang kalah akan merasa terhina, direndahkan. Dalam hidup begitu. Pemilu hari ini perlu pakai rumus ini. Kalau perlu ngeluruk tanpa bolo, tidak perlu pasukan kampanye yang besar-besar. Gerakan kampanyenya kemana-mana pakai jurus kepedulian, cinta, kasih sayang, saling berbagi. Sehingga nanti siapapun yang kalah tidak akan terhina. Itu perlu kalian pelajari lebih dalam lagi. Kalau ini ada di makam bagian kanan kelihatannya. Sisi makam yang kanan. Jadi terima mawi pasrah, suwung pamrih tebih ajrih, langgeng tan ono susah, tan ono seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Untuk terima mawi pasrah itu ikhlas dan menerima apapun yang terjadi. Kalau pakai kalimatnya Susro Kartono, ikhlas marang opo sing wis kelakon, terima opo kang dilakoni, pasrah marang opo kang bakal ono.
Ikhlas pada apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudah lah, tidak apa-apa. Terima apa kang dilakoni, menerima apapun yang sekarang sedang terjadi. Dan pasrah terhadap apapun yang nanti akan terjadi. Yang sudah terjadi ikhlaskanlah, yang sedang terjadi terimalah, dan yang akan terjadi pasrahkanlah. Itu kuncinya hidup. Terima, mawi, pasrah. Untuk ke sana kita butuh suwung pamrih tebih ajrih. Dua hal yang harus kita perhatikan, hati-hati, tidak boleh ada pamrih, tidak boleh ada ajrih. Ajrih itu ketakutan-ketakutan. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia takut miskin, takut tidak bisa mungkin ngasih nafkah keluarganya sesuai yang diinginkan, takut. Ada ketakutan-ketakutan. Kenapa mahasiswa sampai ujian nyontek? Takut tidak lulus. Takut IP-nya jelek, takut DO, takut. Ketika orang takut, dia tidak akan bisa ikhlas, tidak akan bisa pasrah. Masih ada banyak ketakutan. Apalagi ada banyak pamrih. Pamrih itu ya keinginan selain Allah. Kalau ikhlas itu kan satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. Selama masih ada pamrih dan masih ada ajrih, orang tidak bisa ikhlas mempersembahkan segalanya hanya demi Allah saja. Suwung pamrih tebe ajrih. Kalau sudah bisa dua yang atas, maka langgeng. Tan ono susah, tan ono seneng. Hidupmu akan mutmainnah, stabil. Jadi tidak susah, tidak senang. Akhirnya apa? Kalau hidup yang stabil itu anteng, manteng, sugeng, jeneng. Kalian akan tenang, fokus, sejahtera, sugeng, senang, bahagia, dan jeneng. Jeneng itu bertahta, bermartabat. Jadi kalian bisa ikhlas pasrah, kemudian tanpa pamrih, tanpa ada apapun yang ditakuti, maka akhirnya hidupmu akan stabil, mutmainnah, jelasnya hidupmu akan tenang, fokus, sejahtera, dan bermartabat. Itulah kunci hidup Jawa. Jadi tidak kemerungsung, bukan kompetisi. Bukan siapa yang lebih maju duluan. Tapi tentram bareng-bareng, sejahtera bareng-bareng. Diawali dari suwung pamrih tebe ajrih. Semua dharma, semua kebaikan dijalankan tanpa ada alasan apa-apa selain bahwa itu baik dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Itu falsafah hidupnya. Terus, teori lagi dari beliau namanya catur murti. Catur itu 4. Jadi saya tidak tahu kok permainan catur itu mungkin menyerap dari bahasa Jawa catur ini. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca. Kalau murti itu penjelmaan. Jadi catur murti itu jelmaan 4. Maksudnya gini, keutuhan hidupmu tergantung bersatunya 4 hal. Kalau kamu ingin hidup damai, tentram, bahagia, masuk ke ranah catur murti. Apa? Pikiran harus benar, perasaan harus benar, perkataan harus benar, perbuatan harus benar. Nah, 4 ini simultan. Tidak sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang ada dalam hidup itu secara pikiran benar, tapi secara perasaan enggak. Itu hidupmu tetap enggak bahagia. Misalnya jalan-jalan terus ke angkringan, kamu sama temanmu. Kok ya temanmu enggak punya duit, kamu yang punya duit. Itu secara pikiran, kamu beli sendiri, dimakan sendiri, temanmu suruh nunggu. Itu rasional. Wong yo duit-duitnya sendiri, salah dhewe dia ndak bawa duit.
ya kan? Tapi secara perasaan kan tidak sinkron, tidak nyambung. Maka hidupmu tetap tidak bahagia. Kalau bisa ya pikiran iya, perasaannya iya, kata-katanya iya, perbuatannya iya. Yuk, kayak tadi jalan-jalan ke angkringan itu, akhirnya menurut pikiranmu ya sudahlah, mungkin lebih enak ditraktir aja bareng-bareng. Tapi kok yuk tak traktir yuk, sampai level ngomong saja, nggak level perbuatan, itu ya belum utuh. Utuh itu sampai level perbuatan. Kalau contohnya perasaan yang nggak cocok sama akal, Pak. Ya misalnya tadi neraktir tadi dibalik akhirnya, wah kamu kok nggak bawa uang, sudahlah uangku kamu ambil semua, kasihan kamu, aku nunggu kamu makan. Nah itu kebalikannya, demi perasaan akalnya dikorbankan. Itu kebalikannya begitu. Hidup itu akan selaras, damai, utuh kalau pikirannya setuju, perasaannya setuju, kata-katanya nyambung, perbuatannya nyambung. Ada satu saja yang tidak nyambung, orang akan gelisah. Tiap hari ceramah tentang yang baik-baik, tapi dia sendiri nggak melakukan itu berarti kan kata-kata dan perbuatan nggak nyambung. Hidup tetap tidak akan bahagia. Jadi catur murti itu 4 ini harus selaras. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, didasari oleh pikiran yang baik, dan dijalankan dengan rasa yang baik. Hati-hati yang biasanya mengacaukan, orang jadi tidak berpikir benar, perasaannya tidak benar, perkataan perbuatannya tidak benar. Secara umum, katanya Sosrokartono ada 5. Benci, serakah, iri, fitnah, dan bodoh. Hindari 5 hal merusak ini. Kalau masih ada kebencian, masih ada keserakahan, masih ada iri, masih ada fitnah, masih ada kebodohan, kamu susah menyelaraskan 4 hal itu. Maka untuk kebodohan cari ilmu yang banyak. Fitnah, iri hati, itu sumbernya benci. Fitnah, iri hati, kebencian itu sebenarnya biasanya satu paket. Kenapa orang memfitnah? Karena benci. Kenapa orang benci? Biasanya karena iri. Itu satu paket. Benci, iri hati, fitnah. Kalau serakah ini ambisi yang tidak terkendali. Itu namanya serakah. 4 ini menghalang-halangi catur murti. Kalian usahakan tidak ditelan oleh ini. Kalau masih ada penyakit benci, penyakit serakah, penyakit iri, dan seterusnya, itu berarti biasanya ada sisi-sisi tidak bahagia dalam hidupmu. Terus, ini ilmu yang terkenal lagi dari Sosrokartono, namanya ilmu kantong bolong. Istilahnya kayak guyon, tapi ini luar biasa. Kantong bolong itu, kantong itu saku, bolong itu lubang. Saku yang berlubang. Maksudnya apa? Peduli sesama, nulung pepadane orang nganggo mikir wayah waduk kantong. Yang ono isi lumuntur marang sesami. Menolong orang lain ndak usah dipikir wayah itu waktunya. Waduk itu perut maksudnya. Isinya apa? Kantong yang ono isi lumuntur marang sesami. Jadi begitu ada isinya, langsung dipikir, langsung didistribusikan untuk sesama. Itu namanya kantong bolong. Orang yang sudah tidak terikat lagi oleh kepemilikan apapun. Apapun yang dia miliki, kalau ada orang lain butuh, dia akan bisa lumuntur marang sesami. Tiba-tiba keluar saja. Kenapa? Kantongnya bolong. Kalau kantong buntu itu kan dadak mikir, mau diambil berapa ya, ini cuma masjid aja. Yang 2000-an mana kan kamu milih gitu. Tapi kalau kantongmu bolong, kamu tidak sempat milih, sudah. Punyanya 100-an ribu, ya keluarlah 100.000 itu dari kantongmu. Jadi
Kalau mau mempraktekkan ilmu ini, ya kantongmu dibolongi. Jadi kalau ada mau sodako-sodako, biar kamu tidak pakai mikir. Sudah terlanjur. Jadi cemplungin aja apa adanya. Nah, ini simbol kepedulian sosial. Sejak awal tadi kan kegelisahannya beliau ini kan ketidaksetaraan sosial, banyak orang miskin, banyak orang sengsara. Sudahlah, tolong saja, tidak usah pamrih, tanpa syarat, tanpa perhitungan. Tidak usah mikir aku dapat apa. Lah kok enak aku yang kerja. Kalau masih ada itu berarti masih belum ikhlas, belum pamrih. Dan ini menunjukkan wujud dari cinta kasih pada sesama. Mengosongkan diri dari kepentingan pribadi, egoisme demi orang lain. Ini ilmu ini susah dijalankan. Orang biasanya yang dinomorsatukan selalu dirinya sendiri. Untuk nyampe level ini itu butuh proses panjang. Kalau Sosro Kartono kan bisa meninggalkan semua kenikmatan yang bisa dia raih demi masyarakat sekitarnya sampai tidak nikah segala. Itu perwujudan ilmu kantong bolong. Jadi pokoknya kantongmu bolong, tidak ada yang tersisa. Banyak sufi yang menjalankan hidup ini. Hartanya banyak tapi ya mampir hilang. Karena didistribusikan kemana-mana. Tidak boleh ada yang mampir di kantongnya. Ini ilmu kantong bolong. Hari ini peradaban kita peradaban menimbun. Peradaban numpuk. Bukan peradaban berbagi, saling memanfaatkan. Kita suka dengan koleksi-koleksi. Kalau tidak percaya lihat laptopmu. Isinya koleksi tok. Ya kan? Loh, wong ngaji itu loh ya koleksi. Pak, saya punya koleksi ngaji filsafat lengkap. Saya punya koleksi ngajinya Ustadz A lengkap. Punya koleksi ngajinya Kiai B lengkap. Koleksi-koleksi. Saya e-book saya Pak, sekarang jumlahnya sekian lengkap. Sudah kamu dengarkan semua? Belum Pak, ya nunggu. Kamu kan kolektor semua. Itu kan kayak barang mampir di kantongmu dan macet di situ. Ya termasuk buku, termasuk apa tadi. Belum lagi uang. Berapa banyak orang yang nimbun uang di bank. Sementara saudaranya kesulitan, kurang makan. Temennya bayar SPP, bingung karena duit entek. Sudah dikirim orang tuanya, tapi ya terlanjur dipakai beli pulsa. Sehingga perlu dibantu misalnya. Lah, kan banyak sekarang peradaban kita itu. Peradaban numpuk-numpuk. Tidak kantong bolong. Kalau peradaban kantong bolong itu ya sudah. Untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial perlu level kantong bolong. Yang berlebih mau berbagi tanpa pamrih, tanpa dipikir. Itu ilmu kantong bolong. Terus ini beberapa yang saya bawa. Hidup yang mantep. Ini rumus-rumus Jawa ini. Kulo badhe nyobi prabotanipun wong lanang. Inggih menika bares, mantep, wani. Hiduplah secara jantan. Aku ingin mencoba unsur-unsur kelelakian dalam hidup. Yaitu yang ketika bares. Laki-laki itu belak-belakan. Apa adanya, jujur. Kok laki-laki ngomongin bulet, tidak jelas, bukan laki-laki. Apa adanya, belak-belakan, mantep, tidak kelemak-kelemek, dan wani, berani, tidak penakut. Itu namanya hidup laki-laki, hidup yang jantan. Bukan berarti perempuan tidak bisa kayak gini. Kan dulu di feminisme saya bilang kejantanan dan kebetinaan. Ya jantan kan lawannya betina. Feminisme dan maskulinisme itu setiap orang butuh. Laki-laki butuh aspek tertentu femininitas, perempuan butuh aspek tertentu maskulinitas, bisa dibolak-balik. Itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Nah, hiduplah secara jantan. Ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Bares, mantep, wani. Memang terkenalnya ini perabotanipun wong lanang. Perempuan juga butuh terus terang, butuh mantep, butuh berani.
Mboten kenging tiang jaler ngunduri utawi nyingkiri bebaya utami saha cidra dhateng pangajeng-ajeng lan kapercadosanipun sesami. Tidak boleh seorang laki-laki, seorang jantan menghindar dari bahaya. Dia harus tangguh. Apalagi cidra, mengkhianati cita-cita, mengkhianati kepercayaan sesamanya. Kalau ada yang begitu, dia bukan laki-laki. Yang ketiga, hiduplah dengan keberanian untuk mengku. Mengku itu memangku, memiliki. Anteping ati, kencenging pikir, boboting kekuatan. Jadi hatinya mantap, pikirannya kenceng, pikirannya tajam, dan fisiknya kekuatannya berat. Ya boboting kekuatan itu urusan fisik, kencenging pikir ini urusan akalnya, berpikirnya, anteping ati itu urusan kolbunya, urusan hatinya. Hatinya mantap, tidak molah-malih, berpikirnya tajam, jasmaninya sehat. Ini sudah rumusnya 3. Sampun duwe rasa wani, ugi sampun duwe ati wedi. Yen kapengkok aja mlayu. Nah, punya rasa berani, jangan sampai punya ketakutan. Kalau ketemu musuh, ada masalah, jangan lari. Itu hidup yang jantan. Kemudian pakarti asor numusi anak putu lan bekto kasangsarane tiang kata. Hati-hati kalian melakukan kejelekan apapun, akibatnya selain kalian tanggung akan turun pada anak cucu. Apa-apa ada efeknya. Kalau minggu lalu di teosofi ada karma, ada balasannya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Bahkan kejelekanmu akan dinikmati efeknya oleh anak cucumu besok. Tidak cuma kamu sekarang. Maka ojo dumeh tepo seliro ngerti kualat. Ojo dumeh itu jangan sombong, jangan mentang-mentang. Tepo seliro. Tepo seliro itu rasakan yang dirasakan orang lain. Dan ngerti kualat. Kualat itu apa-apa ada sebab akibatnya. Kalau kalian melakukan kejelekan apapun, hasil jeleknya akan kalian nikmati. Kalian melakukan kebaikan apapun, hasil baiknya juga kalian nikmati. Ojo dumeh tepo seliro ngerti kualat. Kalau kalian macam-macam dulu waktu kecil kan orang tua bilang, awas lo kualat nanti. Saya tidak tahu anak sekarang ngerti kualat apa enggak. Ya. Jadi ya kualat ini sebenarnya rumusnya hidup. Bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan nanti ada balasannya. Termasuk efeknya bisa nyampe ke anak cucu nantinya.